Bayangkan Anda berdiri di Terminal Feri Harbourfront, Singapura. Bukan hari libur, bukan long weekend, hanya Jumat sore biasa, awal tahun ke-2026. Namun pemandangan di depan mata terasa janggal. Antrean panjang mengular. Ada anak muda, orang tua, hingga keluarga dengan koper besar. Semua menuju satu arah, seolah digerakkan oleh magnet yang sama. Hari ini, kita tidak sedang membahas liburan murah atau wisata belanja biasa. Yang kita saksikan adalah pergeseran ekonomi lintas negara, sebuah perubahan diam-diam yang dampaknya nyata. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu, mengapa warga Singapura, salah satu negara terkaya di dunia, rela menyeberang laut hanya untuk membeli sabun, mie instan, dan popok bayi di Batam? Dan pertanyaan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya membayar harga dari fenomena ini? Kita mulai dari satu angka kunci, ke-13.176. Pada Januari 2026, dolar Singapura menembus level tertinggi sepanjang sejarah terhadap rupiah 13.176 per SGD. 10 tahun lalu, angkanya masih di kisaran ke-9.000. Bagi pemegang dolar Singapura, ini bukan sekadar kurs, ini adalah kekuatan beli yang nyaris tak masuk akal. Secara ekonomi, ini disebut purchasing power shock. Ketika satu mata uang menjadi terlalu kuat, pemiliknya seperti mendapat diskon permanen di negara tetangga. Masuk ke Batam hari ini rasanya seperti mendapat pengumuman. Semua barang diskon 40-60, tanpa syarat. Di Singapura, biaya hidup terus naik. Semangkuk mie bisa berharga 6-8 dolar Singapura. Belanja bulanan keluarga kelas menengah kini menjadi beban serius. Di Batam, dengan uang yang sama, seseorang bisa mengisi troli penuh, membeli stok kebutuhan 1 bulan, bahkan masih cukup untuk makan seafood. Inilah yang sering disalahpahami. Mereka bukan pelit, mereka sedang beradaptasi. Kelas menengah Singapura sedang tertekan dari dua arah, inflasi domestik, stagnasi pendapatan real. Batam hadir sebagai kartu pengaman ekonomi rumah tangga. Mereka tidak datang untuk pamer. Mereka datang untuk bertahan hidup dengan cara yang cerdas. Ikuti jejak mereka. Grand Batam Mall, Nagoya Hill, yang ramai bukan butik mewah. Magnet justru ada di basement, supermarket. Troli-troli mereka berisi minyak goreng, deterjen, obat bebas, camilan, mie instan. Ini bukan konsumsi impulsif. Ini perhitungan ekonomi yang dingin dan rasional. Bahkan di 2026, polanya naik level. Mereka datang terorganisir. Ada just tip 1 apartemen, ada koper khusus logistik, ada pembagian tugas belanja. Batam kini bukan sekadar tujuan wisata. Ia telah berubah menjadi pantry regional. Namun setiap arus uang besar selalu menarik bayangan gelap. Januari 2026, seorang turis Singapura menjadi korban copet di pasar jodoh. Videonya viral, kepanikan, warga lokal membantu, tapi tak berdaya. Insiden ini bukan soal kriminalitas semata. Ini sinyal peringatan. Batam mengalami lonjakan perputaran uang tunai, tapi keamanan sosial belum sepenuhnya siap. Autogate imigrasi memang membuat masuk Batam terasa seperti masuk mall. Namun begitu keluar dari zona nyaman, realitas berubah cepat. Batam kini berdiri di persimpangan berbahaya, ingin ramah turis, tapi belum sepenuhnya aman bagi mereka. Sekarang, mari kita ganti sudut pandang. Bayangkan Anda warga Batam, gaji rupiah, penghasilan tetap. Anda ke pasar, cabai 80.000 per kilogram, minyak goreng naik, beras makin mahal. Pedagang berkata pelan, sudah diborong orang kapal. Inilah imported inflation. Inflasi yang tidak berasal dari produksi lokal, tapi dari daya beli asing yang terlalu kuat. Bagi turis Singapura, kenaikan 5.000 tidak terasa. Bagi warga Batam, itu bisa berarti lauk dikurangi, belanja ditunda, kualitas hidup menurun. Ironinya pahit, kota makin ramai, ekonomi terlihat hidup, tapi dapur warga lokal semakin sesak. Data BPS akhir 2025 hingga awal 2026 menunjukkan inflasi Batam didorong bahan makanan, konsumsi meningkat tapi tidak merata. Tekanan paling berat ada di rumah tangga berpendapatan rendah. Ini menciptakan paradoks klasik kota perbatasan. Makro tampak sehat, mikro terasa sakit. Jawabannya bukan harga, tapi kenyamanan waktu dan psikologi. Johor baru punya satu musuh besar, antrean darat berjam-jam. Batam menawarkan feri 45-60 menit, duduk santai, laut terbuka, autogate imigrasi. Batam bukan sekadar dekat, ia memberi pengalaman jeda, sesuatu yang mahal bagi warga kota super padat seperti Singapura. Batam ingin naik kelas, dari pasar murah menjadi destinasi premium. Namun disinilah risikonya, jika harga mengikuti dompet Singapura. Siapa yang tertinggal? Jawabannya hampir selalu sama dalam sejarah kota. Warga lokal,
Hubungan Batam Singapura hari ini adalah simbiosis mutualisme yang rapuh, saling butuh, tapi tidak seimbang. Lain kali Anda melihat koper kosong di pelabuhan Batam, jangan lihat hanya sebagai turis, lihat mereka sebagai penanda zaman, bahwa keputusan dapur di satu negara bisa mengubah wajah pasar di negara lain. Batam 2026 adalah kota di mana rezeki dan inflasi berjalan berdampingan, harapan dan ironi saling mengunci, dan ekonomi bukan lagi sekadar angka, tapi soal hidup sehari-hari. Jika analisis ini membuka sudut pandang baru, silakan like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe agar tidak tertinggal pembahasan tajam berikutnya. Karena di era batas negara yang semakin kabur, koper kosong bisa membawa dampak yang sangat penuh.